Coming up. Sungai Musi bukan saja merupakan maskot kota Palembang, tapi juga merupakan kebanggaan akan masyarakat Sumatera Selatan. Sungai Musi telah memberikan berkah bagi masyarakat Sumatera Selatan sejak lama. Dalam sejarah peradabannya, Sungai Musi merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan perekonomian. Bahkan di era modern ini, Sungai Musi masih menjadi andalan khususnya bagi transportasi. Di antaranya ialah untuk angkutan BBM serta produk petrokimia hasil kilang Pertamina Pelaju dan Sungai Gerong. Juga keperluan untuk distribusi pupuk produksi Pusri. Dan tentunya untuk angkutan batu bara yang berasal dari jantung Sumatera nun jauh di Tanjung Enim hasil produksi PTBA untuk dikirim ke pembeli baik dalam dan luar negeri. Selain dikenal dengan Sungai Musi serta jembatan Amperanya, juga terkenal akan kekayaan sumber daya alam di antaranya batu bara. Dengan semboyan Sumatera Selatan sebagai lumbung energi, maka selain minyak dan gas, tentunya batu bara dengan jumlah cadangan melimpah merupakan andalan ke depan ini. Keterbatasan moda transportasi mengingat bahwa lokasi tambang Tanjung Enim yang jauh dari akses sungai maupun laut mengakibatkan kurang optimalnya pengusahaan batu bara. Ke depan ini akan diupayakan berbagai terobosan pengusahaannya, baik melalui rencana pengembangan jalur baru kereta api maupun dengan memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar PLTU mulut tambang. They only take the good quality of coal only to fire their power station and to fire their train locomotive, and then they only take the good quality coal only, and then with the underground mining system. So after they close their mine, we open with open cast system here. Yeah. Open cast system up to now.
and then we dig the old underground mining, and then sometimes we find that the equipment of the underground mining system. Sometimes we find walls, shoes, something like that. Yeah, and then we also find that rope system of underground mining. Since 1982, PTB becomes state limited liability company, state-owned limited liability company. And then up to now, we on the March 2, we celebrate our birthday celebration on 26 years old. So for limited liability company, we only 26 years old. It's still young. Yeah. We have here we have four coal mines. We have 4 coal mines, and with production rate about 10 million ton per annum. Okay, now we get into our employees complex. In front of us, we have a hospital for employees and also for community here from here. BA merupakan tambang terbuka yang cukup tua di Indonesia dan yang berkomitmen tinggi terhadap lingkungan. Di sini tergambar dengan adanya misi berkembang harmonis bersama lingkungan. Di sini namanya tambang terbuka. Yang namanya tambang terbuka adalah pasti dalam membuka lahan itu adalah merusak lingkungan. Namun demikian jangan sampai yang namanya merusak lingkungan itu untuk mengambil mineral dan sesudah itu lingkungan itu kita kembalikan seperti awal tadi. Karena kita mempunyai program dari luasan-luasan lahan yang ada di tambang kita. Ya, tambang kita KP kita ada 4 KP, yaitu tambang Airlaya seluas 7.621 hektar, Muara Tiga Besar 3.300 hektar, dan Bangko Barat 4.500 hektar. Bangko Tengah 25.430 hektar. Dan ini mempunyai total cadangan kurang lebih 6 miliar ton. Namun demikian yang siap tambang di sini mineable reserve 1,8 miliar ton. Nah, di sini kita juga setiap tahun kita kurang lebih mereklamasikan 110 hektar lahan yang dibuka, langsung kita selesaikan penambangannya.
itu kita lakukan reklamasi. Dalam melakukan reklamasi ini pembibitan itu kita lakukan sendiri, dan dalam penanaman kita bekerja sama dengan masyarakat sekitar, itu Karang Taruna dengan kontrak koperasi-koperasi yang ada di lingkungan Ring 1 untuk menanam dan memelihara tanaman-tanaman tersebut. Di samping itu PTBA juga dengan jumlah karyawan yang kurang lebih 2.500, ditambah kontraktor, subkontraktor, dan tambah kali 3, artinya dengan keluarganya, itu memenuhi kurang lebih separuh atau 3/4 dari jumlah penduduk Tanjung Enim. Dan disitulah kita memberikan dampak yang cukup baik langsung maupun tidak langsung untuk masyarakat sekitar, untuk kehidupan ekonominya. PTBA merupakan perusahaan publik di mana pada tahun 2002 dibuka. Pada saat IPO saham kita adalah sekitar Rp625 dan berkembang terus sampai dengan bulan Juni tahun 2007 tercatat sudah 10 kali lipat, sekitar Rp6.400 per lembar saham. Dan di sini PTBA pada tahun 2006 membagikan dividen 242,8 miliar. Nah, di sini dibandingkan dengan jumlah dividen yang dibagikan pada tahun buku 2005 sebesar 233,53 miliar atau naik 101,35 rupiah per saham. Dividen yang bergerak dalam bidang batu bara pada tahun 2000 ini lebih besar, 22,31 miliar atau 3,98%. PTBA saat ini berkonsentrasi penambangan adalah di Tanjung Enim. Untuk di Sumatera Selatan telah melepas 34,98% sahamnya untuk publik melalui Bursa Efek Jakarta. PTBA dengan misinya tadi untuk berkembang harmonis bersama lingkungan, kita mempunyai obsesi untuk membuat lahan pasca tambang menjadikan taman hutan raya. Dan ini sudah diperdakan dengan Pemda Muara Enim untuk mendapatkan zona-zona di antara bekas tambang terbuka. Ada 19 zona, ada zona penerimaan, zona tanaman industri, zona perikanan, zona tanaman langka, dan itu yang nanti akan sangat berguna untuk masyarakat sekitar setelah tambang ini selesai. Mitra bisnis, selamat pagi. Buzz FM. Nomor 1. Beberapa tahap yang harus kami sampaikan. Bisnis Tanadi Santoso. Bisnis cerita yang agak menarik. Total penjualan mobil domestik. Pertambangan bukanlah penggalian semata. Pertambangan adalah sebuah konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya mineral. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA mengadakan Dialogue About Indonesian Mining sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi kepada publik. Saksikan Diamond dan film pertambangan setiap hari Kamis jam 8 malam di QTV, the channel for decision makers.
Kali ini kita bicara mengenai suatu hal yang menarik, yaitu mengenai energi, khususnya batu bara. Kita tahu bahwa energi sekarang merupakan isu yang hangat seiring dengan meningkatnya konsumsi energi global, dan batu bara merupakan salah satu sumber bahan primer untuk energi tersebut, dan terutama untuk pembangkit tenaga listrik. Seperti Anda lihat di tangan saya adalah merupakan batu bara bongkahan. Nah, untuk itu maka kita sekarang berada di suatu tengah lapangan penambangan sangat luas, berada di tengah Pulau Sumatera, yaitu Tanjung Enim, dan telah bersama kita beberapa pihak dari PT Tambang Batubara Bukit Asam. Pertama yaitu Bapak Ansari Ahmad yang merupakan General Manager Unit Pertambangan Tanjung Enim, juga Bapak Widodo dan juga Pak Arif Naldi. Nah, kita lihat bahwa demikian luasnya dengan latar belakang Bukit Batubara, juga ada alat berat yang bekerja. Kita ingin bertanya dulu kepada para narasumber kita ini. Pak, sebenarnya apa ini Pak yang ada di belakang kita ini Pak? Terima kasih. Kita saat ini berada di Tambang Air Laya. Tambang Air Laya ini salah satu tambang yang ada di Tanjung Enim, yang tambang yang terbesar di kita, yang menggunakan sistem continuous mining. Yang di belakang kita adalah lapisan batu bara, di mana di sini batu baranya ada 5 lapisan. Ada lapisan pertama, kedua, ketiga sampai ke 5 gitu. Saat ini kita berada pada lapisan yang kedua gitu. Yang kedua, dan ini adalah bucket wheel excavator yang dengan sistem continuous mining dengan menggunakan energi listrik. Dan kita juga batu bara ini juga digunakan untuk listrik ya, perusahaan PLN, khususnya di PLTU Bukit Asam. Jadi kita pada saat ini kita sudah memproduksi batu bara lebih kurang 9 juta ton ya, 9 sampai 10 juta ton per tahun. Dan salah satunya adalah dari Tambang Air Laya. Oke, suatu yang menarik pemirsa, tadi dikatakan bahwa ada alat berat yang ternyata digerakkan oleh listrik, yang mana listriknya juga berasal daripada batu bara di tambang ini sendiri Pak ya, yang dibangkitkan oleh pembangkit listrik tenaga uap Bukit Asam ya. Oke Pak Widodo, tambang ini beroperasi berapa lama Pak? Apakah 24 jam? Lalu bagaimana dengan prosesnya Pak? Karena kita lihat banyak sekali alat berat yang bekerja di sini Pak. Ya, terima kasih. Jadi tambang ini beroperasi 24 jam dibagi oleh 3 shift. Dengan kita mempunyai 5 unit alat berat bucket wheel excavator seperti ini. Jadi memang ini adalah kegiatan operasional yang sangat ramah dengan lingkungan karena konsumsinya menggunakan energi, tidak menggunakan BBM. Itu. Nah, selain daripada dengan bucket wheel excavator nih Pak di sini, apa tidak ada alat berat jenis lain Pak, jenis konvensional mungkin ekskavator raksasa dan lain sebagainya Pak? Ya, kita di Tambang Air Laya ini sebenarnya ada 2 sistem yang kita gunakan. Ada sistem konvensional dengan menggunakan shovel truck, tapi hanya sebagian kecil. Kemudian selebihnya itu dengan bucket wheel excavator. Jadi bucket wheel excavator ini alat yang cukup canggih gitu ya, dengan menggunakan sistem continuous mining, dan juga di samping itu juga memang faktor safety-nya itu sangat kita kedepankan ya, karena dia menggunakan dengan tenaga listrik yang demikian besar gitu ya. Kemudian juga dengan diangkut dengan belt conveyor yang panjang lebih kurang itu 8 km sampai ya 7 sampai 8 km. Dan juga nantinya dipisahkan di conveyor distribution point untuk ke stockpile, kemudian ke dumping area. Jadi semuanya menggunakan belt conveyor sepanjang. Oke, jadi pemirsa, dengan metode bucket wheel excavator ini ternyata tidak diperlukan dump truck Pak ya, tapi semuanya diangkat dengan conveyor yang kita bisa temui sedemikian panjangnya di Bukit Asam ini. Nah Pak, apa Pak kelebihan daripada sistem conveyor ini dengan konvensional itu? Atau apakah ada kondisi tertentu yang mengharuskan memakai bucket wheel, dan ada kondisi tertentu yang mengharuskan memakai konvensional, memakai ekskavator dan dump truck itu Pak? Ya tentunya memang sebelum kita membuka tambang dengan kita membuat terus terang pasti feasibility study, kemudian kajian alat apa yang pas untuk menggali batu bara ini. Dan pada saat Tambang Air Laya dibuka memang diputuskan untuk menggunakan bucket wheel excavator ya, yang pertama kali di Indonesia. Nah, bucket wheel excavator ini memang dia sistem continuous mining yang cukup canggih gitu ya, dibanding dengan konvensional. Kalau dump truck itu memang kelemahannya ya mungkin debu gitu ya, kemudian lalu lintasnya sangat padat dan potensi kecelakaannya sangat tinggi.
Tetapi dengan mengangkut dengan belt conveyor ini, ya cenderung debunya sangat bisa dikendalikan ya, sangat sedikit. Kemudian lalu lintasnya tidak ramai ya, tidak ada yang tabrakan gitu ya. Jadi lebih cenderung memang kalau menggunakan bucket belt conveyor ini ya lebih ramah lingkungan lah, lebih aman dan ramah lingkungan. Kemudian Pak, kita juga ingin tahu di Bukit Asam unit Tanjung Enim nih, ada tambang apa aja Pak yang ada di sini Pak? Jadi tambang air laya ini salah satu, kemudian kita punya tambang Muara Tiga Besar Utara, kemudian tambang Muara Tiga Besar Selatan, kemudian tambang Bangku Barat, dan kemudian ada tambang batubara Bukit Kendi yang salah satu anak perusahaan kita. Bagaimana kondisi kualitas batu bara itu Pak dari masing-masing tambang itu, dan mungkin memberikan gambaran kepada pemirsa berapa sih Pak besar produksi masing-masing tambang itu kira-kira Pak? Ya, kalau tambang air laya ini sekitar 3 sampai 4 juta ton per tahun. Kemudian tambang Bangku Barat itu sekitar saat ini 2,5 juta. Sebenarnya kita mampu 5 juta sebenarnya. Tapi mungkin saat ini kondisi transportasi yang mungkin belum memungkinkan. Tambang Muara Tiga Besar sebenarnya bisa 5 juta. Jadi sebenarnya secara total kita bisa 20 juta sebenarnya. Cuman keterbatasan kereta api ya, jadi mungkin kita hanya bisa 10 juta saat ini. Oke, mengenai kualitasnya sendiri apa Pak yang ada Tanjung Enim ini Pak? Ya, untuk kualitasnya pada saat ini kalau untuk yang di tambang air laya ini kualitas yang paling baik ya. Paling baik dan di atas 5.900 sampai 8.000 kilokalori per kilogram. 5,9 sampai 6 miliar ton batu bara. Dan secara mineable itu sekitar 1,5 miliar ton kita punya seluruh, termasuk dengan batu bara kita yang ada di cadangan kita yang ada di Riau. 1,5 miliar ton yang mineable kan begitu Pak? Artinya itu siap di-delivery ke pasar, Pak. Apa kendala apa yang Bapak temui untuk mendelivery daripada semua cadangannya ke pasar, Pak? Ya, terima kasih. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa pada saat ini saja kita sebenarnya bisa memproduksi 20 juta ton tanpa kita investasi alat apapun. Kapasitas kita punya train loading station, stasiun pemuat batu bara ada 3, dan ketiganya ini bisa mengirim batu bara 20 juta ton per tahun. Namun kendala saat ini adalah mungkin keterbatasan angkutan yang hanya mampu sekitar 9 juta ton ya, 9 juta ton per tahun. Jadi kita boleh dibilang under capacity saat ini. Dan kita inginnya memang dengan cadangan yang sebesar ini sebenarnya kita ingin bagaimana supaya produksi kita lebih banyak dan sumber daya alam yang kita punya ini bisa kita eksplorasi dengan optimal gitu ya, sehingga untuk pembangunan di Indonesia atau khususnya Lahat dan Kabupaten Lahat dan Muara ini bisa lebih cepat gitu ya. Namun ya saat ini itu yang mungkin kita perlu dikembangkan mungkin dengan berbagai upaya nantinya. Kita harapkan begitu. Di ekskavator ini tantangannya ya karena memang ini alat canggih, jadi kita semua juga harus concern untuk memaintain maupun mengoperasikan alat ini. Pemirsa, kalau kita lihat sekarang kondisi penambangan batu bara di mana tempat saya berpijak pun sekarang merupakan lapisan batu bara, maka memang terlihat gersang, Pak. Nah, setelah bersama kita Bapak Arif Naldi, dan kita ingin bertanya, apakah yang bergersang nanti kita biarkan aja, tinggalkan aja, atau bagaimana, Pak? Sesuai dengan komitmen perusahaan, dia dalam melakukan penambangan, prinsip dasarnya adalah berkembang harmonis bersama lingkungan. Nah, dalam berkembang harmonis bersama lingkungan, dalam kegiatan penambangan, dia akan meminimalkan risiko-risiko dan dampak penambangan ini terhadap lingkungan. Dalam hal penambangan, kondisi yang ada saat ini akan diupayakan untuk menghijaukan kembali kepada kondisi semula, bahkan tidak tertutup kemungkinan di wilayah-wilayah tertentu yang tadinya belukar, setelah dilakukan penambangan itu bukan hutan belukar tapi adalah hutan hijau, ya sesuai dengan konsep yang ada saat ini, yaitu dibentuknya Taman Hutan Raya Enim. Itu yang merupakan sumber flora fauna, sumber rekreasi, tempat kajian tentang flora dan fauna yang itu sudah dituangkan di dalam Perda oleh Kabupaten Muara Enim. Ini menjadi komitmen PTBA untuk mewujudkannya di masa mendatang. Oke, tadi dikatakan bahwa lahan yang gersang hasil penambangan ini ternyata bisa, Pak ya, bisa direvegetasi.
menyediakan Boss kualitas FM. nomor 1. Nah, beberapa tahap yang harus sekali kami sampaikan. Bisnis Ahmad Tanadi Santoso. Bisnis ada dua cerita yang agak menarik. Total penjualan mobil domestik. Pertambangan bukanlah penggalian semata. Pertambangan adalah sebuah konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya mineral. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA mengadakan Dialogue About Indonesian Mining sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi kepada publik. Saksikan Diamond dan film pertambangan setiap hari Kamis jam 8 malam di QTV, the channel for decision makers. Pemirsa, tadi kita lihat sendiri bahwa dalam mengoperasikan tambang air raya yang memakai sistem bucket wheel excavator, kita lihat alat berat itu teroperasikan secara sistematis dan sepertinya otomatis. Nah, dalam mengoperasikan bucket wheel excavator sistem ini, khususnya Tanjung Enim, ternyata dikendalikan secara terpusat oleh yang namanya Mine Control Center atau Pusat Kendali Tambang. Nah, telah bersama kita Bapak Devin Anthony yang akan menceritakan apa saja sih yang dikendalikan daripada pusat kendali ini, Pak. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Bapak telah berkunjung ke tempat kita di sini. Di sini adalah yang seperti Bapak ketahui tadi adalah pusat kendali tambang. Di sini kita mengontrol tentang operasinya BWE untuk menggali batu bara. Nah, nantinya diproduksi secara sistematis, yaitu sistem terkunci. Jadi maksudnya di sini kalau ada satu halangan akan terjadi halangan keseluruhannya. Jadi di sini kita mengendalikan alat tersebut sehingga bisa bekerja dengan lancar begitu. Adapun nanti di sini bisa Bapak lihat sendiri mungkin di lapangan di sini ada kita yang namanya BWI yaitu bucket wheel excavator, yaitu bisa menggali tanah dan batu bara, dan juga ada untuk di spreadernya ada itu khusus. Jadi nanti kalau BWI itu menggali tanah mungkin dia dialihkan ke spreader atau dumping ya, spreader. Dan untuk batu bara nanti kita di sini kita alihkan ke stockpile, yaitu yang ada alat yang namanya stacker germer. Jadi bisa untuk stacking dan bisa lagi untuk ramming untuk mengisi ke gerbong. Tapi sebelum itu di sini juga ada yang namanya CDP. Jadi Central Distribution Point. Jadi di sana itulah nanti jika alat BWE ini beroperasi, apakah dia itu menggali batu bara atau tanah, disinilah nanti diatur. Kalau dia menggali batu bara akan kita alihkan ke stockpile atau ke stacker. Kalau dia menggali tanah akan kita larikan ke dumping satu gitu. Jadi sepertinya di sinilah pusat kendali untuk dialirkan kemana batu bara yang digali tadi, dan juga apakah kalau itu tanah maka dialirkan kemana tanah yang digali tadi. Demikian pemirsa, tadi kita mengetahui bahwa apa fungsi daripada Mine Control Center ini. Batu bara yang diproduksi, baik dengan bucket wheel excavator
atau yang lebih dikenal dengan sebutan BWE, ataupun yang diproduksi dengan sistem konvensional yaitu shovel dan truk, kemudian diangkut dengan sistem conveyor sepanjang puluhan kilometer. Batu bara yang diangkut sistem conveyor ini kemudian ditumpuk di stockpile untuk sebagian dipakai di PLTU Bukit Asam dan juga untuk diangkut dengan kereta api menuju pelabuhan baik Tarahan di Lampung maupun Kertapati di Palembang. Jalur kereta api yang merupakan sarana angkutan batu bara yang murah dibangun dari Tanjung Enim menuju Kertapati dan juga menuju Tarahan. Adapun karena usia pemakaian, maka jalur kereta api sekarang menjadi tidak optimum dalam pelayanannya. Ini menjadi kendala utama mengingat lokasi Tanjung Enim yang berada di jantung Sumatera tanpa ada kemungkinan moda transportasi lainnya untuk mengangkut keluar batu bara tersebut.
Setibanya batu bara di pelabuhan Kertapati, maka batu bara yang diangkut gerbong tersebut ditumpuk di stokpile sementara untuk kemudian dimuat dengan konveyor masuk ke dalam tongkang yang telah menunggu. Tongkang inilah yang kemudian membawa batu bara baik untuk transhipment di tengah laut maupun langsung menuju ke pembeli. Sedangkan untuk batu bara yang tiba di pelabuhan Tarahan, maka memungkinkan untuk dilakukan blending atau untuk langsung dimuat ke kapal berukuran besar berlayar menuju kepada pembeli. Nomor 1. Beberapa tahap yang kembali kami sampaikan. Bisnis Tanadi Santoso. Bisnis ada cerita yang agak menarik. Total penjualan mobil domestik. Pertambangan bukanlah penggalian semata. Pertambangan adalah sebuah konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya mineral. Asosiasi Pertambangan Indonesia atau IMA mengadakan Dialogue About Indonesian Mining sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi kepada publik. Saksikan Diamond dan film pertambangan setiap hari Kamis jam 8 malam di QTV, the channel for decision makers. dalam hal menunjang operasi pertambangan yang luas serta beroperasi 24 jam non-stop guna mencapai kapasitas 10 juta ton per tahun, maka PT Bukit Asa memiliki berbagai fasilitas penunjang. Di antaranya ialah adanya kemampuan bengkel milik sendiri yang mampu memperbaiki berbagai peralatan penambangan, termasuk di dalamnya bucket wheel excavator dan juga alat berat lainnya serta perbaikan sistem conveyor.
Dalam menunjang operasinya juga, maka PT Bukit Asam merasakan betapa perlunya dilakukan ekspansi, apalagi saat harga jual batubara dunia sedang tinggi sekarang ini. Atas dasar ini, maka rencana pengembangan usaha, termasuk di dalamnya bermitra dengan investor global, dirasakan penting untuk dilakukan. Berbagai studi, pertemuan bisnis, dan penjajakan serius dilakukan dengan berbagai mitra strategis. Ini perlu mengingat investasi di sektor pertambangan memerlukan modal yang besar. This year we have target to to export more or less the same like last year, 3 to 3.5 million. But all those cargo already committed to the long-term spot buyers. That's why we try to increase our capacity. We try to increase the transportation. If the transportation can be reached, we can increase the export of producing the high-calorie gold. It means that from 9 million ton a year of our productions, 3.5 is BA60, 3 to BA70. That's what we sell to open market. We have a very specific characteristic of coal on its side. Like Ayalaya, maybe most of our coal export, the high-calorie coal, is coming from Ayalaya, and small of them coming from Whitcondy. And then they have their own handling system. That's from the mining point of view. And MTBU and Bangka Barat, all of them produce below 6,000 kcal for domestic market. That's why like Bangka Barat, they have a separate stockpile and directly transport to Kertapati for domestic, and also to Tarahan for domestic users. And also we have in terminal, we have blending facility. So if you want to blend the moderate calorie from Ayalaya to be blend with NDBU coal, we can blend it here. But in some case, we can blend the coal in Tarahan or in Kertapati. Like now, we buy coal from Kalimantan, very low calorie, below 5,600, and we send the coal from Kalimantan to Tarahan. And then in Tarahan, we blend with medium calorie coal, and then those blended coal sent to domestic market. It means that we want to utilize the limited capacity of train to produce high calorie coal. We buy low calorie and then blend with the medium calorie, a small part, blend here and sell to domestic. And we can optimize this limited capacity of transportation to produce high calorie food.
sebagai wujud Corporate Social Responsibility atau CSR, khususnya pada masyarakat sekitar tambang, maka PT Bukit Asam juga ikut terlibat langsung, baik dalam hal pengembangan masyarakat, misalnya pendidikan, dan juga kesehatan, atau yang dikenal sebagai community development, bahkan juga ikut turun langsung di tengah masyarakat yang sedang kesusahan tertimpa bencana, misalnya kebakaran. Bapak Ibu akan mendapatkan pengobatan dari